Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai filterisasi kualitas daya listrik. Sebelum itu, perkenalkan nama saya M. Wahyu Prawindu, NIM 52232300013 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ridwan Syah dengan NIM 522 353 0018. Udawan. Baik, di sini saya akan membahas perkembangan teknologi elektronika daya seperti VFD, SMPS, inverter, dan rectifier menyebabkan sistem tenaga listrik semakin dipenuhi beban nonlinier yang menghasilkan arus tidak sinusoidal. Kondisi ini menimbulkan distorsi harmonisa yang berdampak pada meningkatnya rugi-rugi daya, pemanasan transformator, reduksi kapasitor bank, gangguan pada peralatan sensitif, serta penurunan umur peralatan. Banyak instalasi industri bahkan melampaui batas total harmonik distorsi atau THD yang parfait filter menawarkan solusi ekonomis untuk mereduksi harmonisa tertentu, namun kurang kurang fleksibel dan beresiko menimbulkan resonansi. Activist power filter atau APF lebih adaptif karena mampu mengkompensasi harmonisa secara dinamis, meski membutuhkan biaya lebih tinggi. Kombinasi keduanya, yaitu hybrid power filter, memberikan kinerja yang lebih stabil, efisien, dan efektif dalam berbagai kondisi beban. Dengan meningkatnya penggunaan beban nonlinier, kajian dan penerapan teknologi filterisasi menjadi semakin penting untuk menjaga kualitas daya listrik di industri dan sistem tenaga modern. Melek kali aku. Nggak siap-siap nanti kita. Bisa jaringan kurang. Lanjut lawan. Udah, Lanjut, Pak. lanjut nih. Ya, lanjut. Nanti aku potong aja. Oke, sudah. Selanjutnya, konsep kualitas daya. Kualitas daya adalah kondisi tegangan, arus, dan frekuensi listrik yang stabil dan berada dalam batas standar, sehingga peralatan dapat beroperasi normal tanpa gangguan. Kualitas daya yang baik ditandai oleh gelombang listrik yang mendekati sinusoidal, tidak terdistorsi, dan bebas gangguan transien,
Menurut standar IEE 519 sampai 2022, kualitas daya harus mampu menjaga kinerja peralatan agar tidak terganggu oleh variasi tegangan, frekuensi, atau bentuk gelombang. Hal ini menjadi semakin penting karena banyak peralatan elektronika daya modern yang sangat sensitif terhadap gangguan kualitas daya listrik. Selanjutnya di sini ada parameter penting dalam mengukur dalam kualitas daya. Yang pertama total harmonic distorsi atau THD. Pertama mengukur besarnya harmonisa pada arus atau tegangan. Yang kedua sumber beban nonlinear atau inverter VFD atau SMPS. Yang ketiga dampaknya pemanasan berlebih, rugi-rugi daya, kerusakan peralatan. 4. Batas IEE 519 sampai 2022. Yang A, THD tegangan di bawah 5%, yang B, THD arus di bawah 8%. Yang kelima, semakin tinggi harmonisa, semakin buruk kualitas daya. Yang kedua ada voltage sek. Penurunan tegangan sesaat 10 sampai 90% dari nominal. Yang kedua durasi 0,5 sampai 60 detik. Ketiga penyebab umum. Starting motor. Kedua hubung singkat. Ketiga beban besar tiba-tiba aktif. Yang keempat dampak gangguan peralatan sensitif atau PLC komputer industri. Ketiga ada voltage swell. Yang pertama kenaikan tegangan sesaat 110 sampai 180% dari nominal. Baru sini kedua penyebab pelepasan beban besar. Kedua switching kapasitor bank. Ketiga perubahan konfigurasi jaringan. Ketiga dampak kerusakan isolasi, resiko over voltage berulang. Selanjutnya flicker, fluktuasi tegangan frekuensi rendah menyebabkan kedipan cahaya. Yang kedua penyebab pengalasan listrik, motor dengan beban fluktuatif. Ketiga, proses industri di kenyamanan visual. Yang kedua, mengurangi performa peralatan pencahayaan. Filterasi berfungsi untuk mengurangi distorsi harmonisa yang dihasilkan beban nonlinear. Karena harmonisa yang tidak dikendalikan dapat meningkatkan rugi-rugi daya, menyebabkan pemanasan transformator dan kabel, mengganggu kapasitor bank, serta menurunkan efisiensi sistem. Filterasi bekerja dengan mengalirkan redam atau mengkompensasi komponen harmonik agar bentuk gelombang, arus, dan tegangan kembali mendekati sinusoidal. Secara umum terdapat 3 jenis filtrasi, yaitu passive filter yang menggunakan resonansi LC. Yang kedua, active power filter atau dinamis menggunakan kontrol elektronika daya. Serta yang ketiga, hybrid power filter yang menggabungkan kedua. Pemilihan jenis filter sangat bergantung pada karakteristik beban,
tingkat harmonisa yang diizinkan standar IEE 2519 sampai 2022 serta kebutuhan fleksibilitas dalam sistem tenaga. Berikutnya adapun dari jenis-jenis Selanjutnya, filtrasi. saudara saya. Yang pertama, passive filter. Passive filter adalah filter harmonisa yang menggunakan komponen pasif seperti induktor, kapasitor, dan resistor untuk mereduksi distorsi harmonisa tanpa memerlukan kontrol elektronik. Filter ini bekerja berdasarkan prinsip resonansi LC, yaitu dengan membuat impedansi sangat rendah dan frekuensi tertentu sehingga harmonisa mengalirkan menuju filter, bukan ke jaringan. Passive filter memiliki tiga topologi utama. Yang pertama, LC filter untuk mereduksi umum, single tight filter atau STF untuk mereduksi harmonisa orde rendah secara selektif, dan high pass filter atau HPF untuk meredam harmonisa orde tinggi dari switching inverter. Keunggulannya adalah desainnya sederhana, biayanya murah, dan efektif untuk harmonisa orde rendah pada beban stabil. Namun, kekurangannya meliputi resiko resonansi dengan jaringan kurang fleksibel terhadap perubahan beban, serta tidak optimal untuk harmonisa switching dengan resonansi yang tinggi. Passive filter banyak digunakan pada industri dengan beban tetap seperti pabrik semen, baja kimia, serta sistem dengan motor induksi besar dan rectifier capacitor. Yang kedua, active power filter atau APF adalah filter modern berbasis elektronika daya yang menghilangkan harmonisa secara aktif dengan menghasilkan arus kompensasi berlawanan fasa. Berbeda dari passive filter, APF mampu menangani harmonisa variabel dan beban dinamis secara adaptif. Dua jenis utamanya yaitu Sun APF yang dipasang paralel untuk menghilangkan harmonisa arus dan memperbaiki faktor daya, serta series APF yang dipasang seri untuk mengatasi harmonisa tegangan dan meredam sak atau swag ringan. APF tersusun dari inverter IGBT, DC-link kapasitor, sensor arus atau tegangan, dan sistem kontrol digital. Kelebihannya mencakup fleksibilitas tinggi, kemampuan menangani semua orde harmonisa, koreksi faktor daya otomatis, dan tidak menimbulkan resonansi. Kekurangannya, yang pertama, biayanya sangat mahal, kontrol kompleks, dan sensitif terhadap kondisi lingkungan. APF banyak digunakan pada sistem eh, dengan beban dinamis seperti PLTS, HVAC, inverter, industri robotik, gedung bertingkat, data center, serta instalasi dengan UPS berbasis inverter. Berikutnya yang ketiga ada hybrid pole filter. Adalah kombinasi dari passive filter dan active power filter yang dirancang untuk mengatasi kelemahan masing-masing dari teknologi sebelumnya. Passive filter mereduksi harmonisa orde rendah, sedangkan APF menangani harmonisa variabel, harmonisa switching, serta membantu memperbaiki faktor daya. Dengan pembagian fungsi ini, kapasitas APF dapat diperkecil, sehingga lebih hemat biaya, namun tetap memberikan kinerja tinggi. Hybrid filter memiliki beberapa konfigurasi seperti passive Sun APF, HPF plus, APF, dan multi-tuned passive network plus APF kecil yang umumnya dipasang di titik di sisi. Keunggulannya meliputi kemampuan mereduksi harmonisa rendah hingga tinggi, performa stabil pada beban campuran, dan pemenuhan standar THD IEEE dengan nomor seri 519 tahun 2022. Hybrid filter banyak digunakan pada industri besar seperti PLTS, data center, dan fasilitas manufaktur dengan harmonisa yang kompleks.
Berikutnya, adapun studi kasus. Studi Park et al. Tahun 2021 pada sebuah pabrik baja di Korea Selatan menunjukkan permasalahan kualitas daya serius akibat penggunaan peralatan non-linear berdaya besar seperti electrical arc furnace, rectifier, transistor, rolling mill inverter, dan motor VFD. Peralatan tersebut menghasilkan harmonisa dominan orde kelima dan ketujuh dengan THD arus mencapai 31,15%, jauh melebihi batas IEEE dengan nomor seri 519 tahun 2022. Dampaknya antara lain pemanasan transformator 25 MVA, trip pada kapasitor bank, gangguan peralatan kontrol, dan turunnya efisiensi distribusi. Untuk mengatasi masalah tersebut, dipasang passive harmonic filter yaitu single cut filter atau STF orde kelima dan ketujuh serta high pass filter untuk harmonisa orde tinggi. Filter di setel menggunakan rumus frekuensi resonansi agar memiliki impedansi rendah pada frekuensi harmonisa. Hasilnya, harmonisa orde 5 turun dari 28,1% menjadi 7,4%, orde 7 dari 16,4% menjadi 5,1%, dan THD 1 total menurun dari 31,15% menjadi 6,8%. 6,58%, yang setelah penalaan ulang memenuhi standar IEEE dengan nomor seri 519 tahun 2022. Studi kasus ini membuktikan bahwa passive filter sangat efektif dalam mereduksi harmonisa di industri berat terutama pada orde rendah dengan tambahan HPF untuk harmonisa switching. Dengan desain yang tepat, kualitas daya meningkat signifikan, sistem menjadi lebih stabil dan keandalan jaringan industri dapat terjaga. Berikutnya yaitu kesimpulan. Gangguan kualitas daya khususnya distorsi harmonisa merupakan masalah utama pada sistem tenaga modern akibat dominasi beban non-linear seperti inverter dan peralatan elektronik industri. Harmonisa yang tinggi dapat menurunkan efisiensi, meningkatkan rugi-rugi, mempercepat kerusakan peralatan, dan mengganggu stabilitas jaringan. Passive filter efektif mereduksi harmonisa order rendah dengan biaya murah namun kurang fleksibel. Sedangkan active power filter mampu mengatasi harmonisa dinamis serta memperbaiki faktor daya tetapi memerlukan biaya dan kontrol lebih kompleks. Hybrid power filter menjadi solusi terbaik karena menggabungkan keunggulan keduanya sehingga lebih stabil, efisien, dan ekonomis. Studi kasus menunjukkan bahwa hybrid filter mampu menurunkan THD secara signifikan hingga memenuhi standar IEEE dengan nomor seri 519 tahun 2022. Sehingga pemilihan filtrasi yang tepat sangat penting untuk menjaga keandalan dan umur peralatan sistem tenaga. Berikutnya adapun saran. Yang pertama, instalasi industri disarankan melakukan audit kualitas daya secara berkala untuk memantau THD, SEG, dan SWIL dan flicker, terutama pada sistem dengan beban nonlinear yang tinggi. Kedua, pemilihan filterisasi harus disesuaikan dengan karakteristik beban, pola harmonisa, serta standar teknis seperti IEEE standar dengan nomor seri 519 tahun 2022. Untuk sistem dengan variasi beban cepat, hybrid power filter lebih disarankan karena memberikan keseimbangan antara kinerja stabil dan biaya. Keempat, simulasi berbasis MATLAB atau Simulink ataupun perangkat lunak seperti power quality lain sebaiknya dilakukan sebelum mengatasi instalasi filter untuk meminimalkan risiko resonansi. Dan yang terakhir, penelitian lanjutan dapat menggunakan metode kontrol APF berbasis AI ataupun ML untuk meningkatkan kecepatan respon dan akurasi kompensasi harmonisa. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang sudah kami paparkan dapat menjadi bahan pembelajaran ke depannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.